tentu saja yang juga mengawali sebelum saya berbicara, Kak Adik juga bahagia, terlihat dari senyumnya itu sangat luar biasa. Kebahagiaan saya yang pertama karena mendapat kesempatan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian yang memiliki kompetensi dan juga pengalaman yang begitu luar biasa. Ini tidak bisa dipungkiri ya, tadi saya mendengarkan begitu luar biasa. Paparan pertanyaan saja sudah seperti paparan materi yang saya juga belajar gitu ya. Itu kebahagiaan saya yang pertama. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika saya terus menyadari bahwa saya adalah seorang ayah yang yang alhamdulillah sampai saat ini mendapati anak-anak yang tidak pernah lepas dari gerakan literasi ya. Jadi saya memiliki 3 putra yang mana alhamdulillah sejak kecil memang saya membuat sebuah filosofi obat nyamuk bakar, Bapak Ibu. Jadi obat nyamuk bakar ini dibakarnya bukan dari pinggir tapi dari tengah, dari titik nol. Maksudnya adalah ketika saya menyadari bahwa kelak saya akan menjadi seorang pendongeng gitu ya. Jadi tahun 99 itu saya mulai bergerak mendongeng. Berarti sudah 22 tahun saya mendongeng untuk anak Indonesia. Nah, di awal-awal anak saya lahir, jadi saya membakar semangat saya literasi ini. Di rumah saya buat namanya panggung berbagi cerita bersama keluarga di ruang tamu. Jadi setelah selesai sholat maghrib biasanya ya, itu sudah anak-anak langsung duduk bersila gitu. Kemudian saya membuka buku-buku, semuanya dapat bergantian. Lalu berceritalah sang ayah dengan buku pilihannya. Nanti setelah itu hari berikutnya sang bunda yang akan mengantarkan cerita untuk anandanya. Dan juga sang ayah menyaksikan. Kemudian kakaknya, adiknya itu bergulir terus ya. Bergulir terus hingga anak-anak dewasa. Masing-masing anak-anak memiliki kegemaran atau minat yang berbeda terhadap buku-buku. Ini yang istimewa, ya. Nah, nanti akan saya ceritakan di mana mereka memiliki minatnya. Setelah saya membakar semangat itu dari titik nol, yaitu di rumah sendiri, maka saya belum puas di sana, kemudian membakar semangat saya di halaman rumah saya. Jadi halaman rumah itu saya tata dengan menarik, sehingga anak-anak tetangga itu hadir setiap sore. Kemudian saya berikan rak-rak buku sampai saat ini. Dan berkumpullah anak-anak setiap sore, kalau sebulan saja itu bisa lebih dari 500 anak datang. Itu anak manusia semua, mereka berkumpul ya. Dan selanjutnya saya tidak puas di sana, karena kalau obat nyamuk itu kan berputar. Nah, di lingkaran ketiga saya menuju ke tingkat-tingkat kecamatan, lalu berikutnya tingkat kota kabupaten, dan akhirnya saya melompat hingga ke mancanegara. Ternyata dengan membacakan buku, mendongeng, bisa mengantarkan saya menuju ke berbagai negara. Ini yang istimewa ternyata ya. Jadi yang diundang bukan cuma di Indonesia. Inilah kegembiraan yang kedua. Dan ada bonus kegembiraan lagi ketika saya berkeliling ke berbagai daerah itu, banyak teman-teman yang kemudian berminat. Ya, berminat untuk sama melakukan hal yang serupa dengan saya, menumbuhkan literasi dasar ini di daerah masing-masing. Maka bertumbuhlah kampung dongeng di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Jadi jika Bapak Ibu berminat nanti silahkan, akan ada mentoring yang lebih intens lagi ya untuk tingkat lanjutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai. Jadi ceritanya begini loh, tadi sudah dipaparkan bahwa kita harus menumbuhkan minat, kegemaran. Bukan semata-mata kita akan membuat anak itu mengenal dan bisa membaca atau menulis, gitu ya. Bukan sekedar itu. Nah,
Artinya kalau kita sudah sepakat, kita akan sama-sama melakukan tugas yang begitu luar biasa untuk menumbuhkan minat itu sendiri, maka yang dilakukan adalah kesabaran. Nah, seperti yang quotes yang saya tulis di Instagram saya, nah, nanti silahkan di kepoin ya Instagram saya di Awam Prakoso, yaitu mendidik anak itu tidak mendadak. Maka kesabaran adalah mahkota di dalam pendidikan. Kita itu berarti pendidik, orang tua, guru, ya, tugasnya bagaimana kita mendampingin mereka dengan baik, ya dengan penuh kesabaran tadi. Maka perlu satu proses dan ini membutuhkan komunikasi yang bisa diterima oleh nalar anak-anak kita, yaitu dengan cara apa? Salah satunya dengan komunikasi persuasif, dengan teknik bercerita, membacakan buku. Nah, jadi kita akan ulas sekarang ya. Saya mengulas ini tentu saja tidak sesederhana nanti yang akan kita yang akan kita bahas ya. Ini membutuhkan satu kekuatan sebetulnya, kekuatan dalam rutinitas kita. Materi 3 jadi ya. Teknik membacakan buku pada anak. Buku itu tidak harus buku cerita, tapi juga buku ensiklopedi ataupun juga buku-buku yang lain seperti pengetahuan, sejarah dan seterusnya. Ya, oke, kita mulai. Tadi sudah saya singgung sedikit ya tentang tugas kita pada literasi dasar ini bukan pada terletak kepada kita mengenalkan beberapa kata atau kalimat. Bukan. Tetapi lebih jauh dari itu, kita menumbuhkan minat baca itu sendiri. Jadi, ini sangat penting ketika nanti fase di mana anak itu sudah memang siap, ya. Ini sangat beruntung sekali di fase-fase berikutnya. Karena kalau sudah minat, ya gimana ya? Nah, saya kembali kepada histori saya, yaitu melakukan pendampingan kepada anak-anak saya. Tadi sudah jelas di rumah saya itu ada berbagi cerita bersama keluarga, gitu ya. Sekarang, ketika anak saya sudah kuliah, karena sekarang sudah lulus, sudah bekerja, ya yang pertama, yang kedua sudah kuliah, yang ketiga masih SMP kelas 3 mau ke SMA. Setiap saya berangkat menuju ke kos-kosannya, karena memang ada konsep saya ketika SMA itu sudah harus berpisah tempat belajarnya dengan orang tua. Nah, itu ketika saya berada di sana, itu selalu menemukan buku-buku yang begitu baru, begitu banyak di bawah kolong tempat tidurnya. Oh, saya di situ menyadari bahwa ternyata ini tumbuh tidak dengan sendirinya atau paksaan dari mungkin dari sekolah atau dari kampus, dia harus membaca, bukan. Tetapi ini adalah efek dari apa yang kita lakukan ketika di usia dini dulu. Baik. Jadi kita sudah sepakat ya bahwa teknik yang kita lakukan ini agar memudahkan anak lebih tertarik. Agar anak lebih mudah untuk memahami apa sih yang akan kita kuatkan, yaitu di kegemaran membaca itu sendiri sebetulnya. Ya. Oke. Nah, kalau kita sudah menginginkan anak-anak kita itu memiliki satu minat, berarti jangan tidak asal ya, atau tidak begitu saja kita ayo nak baca buku dong gitu, enggak. Atau sini Bunda mau bacakan buku atau Bunda mau mendongeng, tidak hanya sekedar itu. Tetapi ada teknik yang memang harus kita sekarang perhatikan. Nah, ini bedanya. Saya mau menyampaikan bahwa bedanya dulu orang tua ketika saya dibacakan cerita oleh ayah dan ibu saya, itu berbeda ketika saya sekarang membacakan untuk anak-anak, anak sendiri khususnya. Bedanya di mana? Dulu orang tua tidak punya banyak kompetitor. Ya. Begitu buku dibuka itu jadi hiburan yang sangat-sangat
Luar biasa. Saya begitu seperti ketika buku sudah ada di tangan ayah saya histeris sekali. Oh, ada buku baru. Dulu ada namanya Kuncung, majalah Bobo, ya, buku Mahabharata dan seterusnya. Banyak sekali buku-buku itu. Nah, ini yang kemudian saya mengatakan bahwa kita berbeda saat dulu dengan sekarang. Sekarang kompetitor kita banyak, gitu ya. Apa saja kompetitor kita? Ya, ada gambar yang bergerak, lalu di situ kalau zaman-zaman kemarin ya, anak-anak saya ya, ketika anak-anak saya baru bertumbuh, masih SD, TK gitu, PAUD maksudnya, itu saingan saya adalah tayangan-tayangan Wonder Scooby, Seki, why Scooby Doo, gitu ya. Ayo paman Scooby, kekuatan Scrappy, tetetet, tetet, gitu ya. Ayo, Gary, kita harus ke sana. Baiklah, ayo kita ke sana. Bergerak. Bahkan ada binatang-binatang yang lucu. Di TV itu dengan suara-suara. Gajah yang dengan belalainya yang panjang. Ada singa yang wow. Ceritanya dibuat animasi. Siapa yang mengganggu tidurku? Aku. Maafkan aku, Bapak Singa. Kamu menggangguku? Kamu benar-benar mengganggu aku? Tidak sengaja. Jadi ada lucu. Tiba-tiba pangeran datang. Wow. Nah, jadi kompetitor kita sudah banyak. Belum lagi ketika keluar rumah ada teman-temannya yang mohon maaf ya menggunakan smartphone. Kemudian ketika ayahnya mengetik dengan laptop dia begitu tertarik. Nah, ini yang kemudian kita tidak bisa sekarang ini seperti zaman dulu ketika dibuka, ayo baca buku, datar saja. Pada suatu hari ada seekor nenek-nenek, dia berjalan-jalan menuju tempat di mana nenek-nenek itu belum mengenal tempat dan di mana dia berada. Tiba-tiba dia bertemu dengan seseorang yang ternyata juga nenek-nenek, gitu ya. Jadi cukup asik gitu. Datar aja, gitu. Sekarang nggak bisa lagi. Kita harus lebih kreatif, kita harus lebih berani, kita harus lebih memiliki satu kekuatan daya tarik ya. Nah, maka di sini saya menulis ada 2 teknik yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah teknik mendongeng. Kalau di luar negeri nyebutnya storytelling lah ya. Padahal sebetulnya kalau di tempat kita itu storytelling itu banyak ya. Bisa kita untuk kegiatan bisnis dengan cara bercerita. Kita bisa dipunyai oleh seorang motivator mereka. Nah, tetapi yang kita maksud storytelling ini adalah kegiatan mendongeng. Nah, mendongeng dengan buku maksudnya ya, dengan buku. Jadi tekniknya bagaimana storytelling itu ya berarti kita tidak hanya berpegang atau berpatokan kepada kata atau kalimat atau gambar di sana. Kita bisa menghadirkan sebuah peristiwa-peristiwa yang lain untuk menguatkan daripada tulisan maupun gambar yang ada di dalam buku itu. Nah, ini yang menarik. Sehingga teknik yang kedua adalah read aloud atau membaca nyaring. Artinya hanya membaca setiap kata kalimat yang ada di sana. Maksudnya pertanyaannya, lebih senang mana Kak Awam sebagai seorang pendongeng menyajikan buku cerita untuk anak-anak? Saya pasti bisa ditebak, Bapak Ibu sekalian pasti menebak saya. Pasti senangnya dengan teknik storytelling. Lalu, mana yang baik? Ini maka tidak ada jawaban sama sekali. Karena keduanya memiliki kekuatan yang sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa bukan apple to apple ya. Jadi, aduh lebih bagus ini, lebih bagus yang ini. Enggak. Keduanya harus kita kuasai. Sebagai seorang pendidik, maka suasana di sana yang akan menentukan kita yang akan menggunakan teknik yang mana. Gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Nanti akan kita temukan kira-kira kita sukanya dengan teknik yang mana. Baik. Oke. Nah, di sini
kita akan lanjut. Sebelum kita menggunakan dua teknik tadi, maka yang perlu dilakukan adalah kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin. 7 poin yang harus kita perhatikan ketika kita akan membacakan buku untuk anak. Ya. Poin pertama adalah kita memilih buku yang sesuai dan menarik bagi perhatian anak-anak. Kalau yang sesuai tidak perlu ya kita bahas ya. Bapak Ibu sekalian lebih ahli, izin karena tergantung tingkat pertumbuhan anak-anak itu sendiri. Pertumbuhannya segini berarti bacaannya segini dan seterusnya. Yang akan kita bahas adalah buku yang menarik yang bagaimana, yang menarik perhatian anak-anak. Oke? Kira-kira saya pengen kita interaksi ya melalui chat ya. Silahkan nanti Bapak Ibu sekalian membantu saya. Kira-kira buku yang menarik buat anak-anak itu yang seperti apa ya? Pasti semuanya sudah sangat ahli sekali. Bantu saya untuk agar saya bacakan ya. Silahkan dimulai dari sekarang. Baik. Iya, buku yang bergambar. Oke, yang penuh dengan gambar dari Ahmad Ki. Yang serem, yang serem. Ini ya. Ya serem itu bagi anak-anak yang kocak ya kalau yang serem itu ya. Yang ada gambarnya, warnanya menarik, yang ceritanya seru. Bukunya kaya warna, bergambar, full color, keren-keren ya. Buku yang gambarnya besar dan berwarna, cerah dan sesuai dengan minat anak, betul, yang full color. Ada tokohnya, ya, oke, setuju. Jadi buku yang bergambar dan warnanya cerah, ya. Berarti kita satu rasa, satu satu pemahaman ya. Buku bergambar dan berwarna menarik. Saya yakin sampai saya tunggu untuk semua menjawab pasti sama. Yang gambarnya menarik, yang warnanya kemudian menyolok, ya maksudnya tidak terlalu terang, tapi warnanya itu benar-benar mewakili anak. Yang kemudian, nah ini ceritanya yang menarik. Oke, yuk kita bahas sekarang. Saya terima kasih atas responnya Bapak Ibu sekalian di kolom chat. Saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, sekarang kita tiba waktunya kita menyimpulkan cerita yang menarik yang bagaimana. Oke ya, saya mau bercerita sedikit. Seorang anak bernama Lucy. Setelah mandi dan berpakaian dengan rapi, Lucy pergi ke pasar bersama ibunya. Bersama ibunya, Lucy belanja sayur-sayuran. Kemudian mereka pulang ke rumah dan memasak sayur-sayuran. Setelah itu, mereka nikmati makan bersama keluarga. Selesai. Kira-kira cerita ini menarik nggak sih? Menariknya di mana? Atau biasa saja? Silakan dijawab lagi. Saya doakan nanti doa yang kedua, kalau tadi sehat selalu, biasa saja. Senang banget kalau Kak Abang ngasih materi itu, pengennya ada interaksi seperti ini ya. Apalagi kalau kita ketemu langsung ya, pasti rame banget ya. Idem, jawaban idem ya. Menarik ke pasar hujan-hujan. Nah kan, tuh kan, berarti harus ditambah hujan-hujan. Kurang ekspresinya, tidak ada tokoh dan tidak seru. Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Silakan. Oke, saya sambil lihat laptop. Tidak ada tokoh dan tidak seru. Biasa saja, hampa. Aduh, ya. Oke. Berarti kita nggak usah lanjutkan lah. Udah paham lah. Maksudnya nggak usah lanjutkan persoalan cerita yang seru, yang menarik, yang mana. Oke, sekarang saya akan cerita sedikit, ya. Yang mana cerita ini kita anggap pasti ada sesuatu yang menarik nih, ya. Kemudian menariknya nanti di mana? Di sebuah hutan tinggallah seekor singa. Dia sedang tertidur dengan lelapnya. Ketika sedang tertidur, seekor tikus kecil berlari-lari sambil bernyanyi-nyanyi. Aku senang hari ini melompat-lompat. Aku senang hari ini berlari-lari.
Tanpa menyadari, tiba-tiba kakinya menginjak ekor sang singa. Sang singa pun kemudian terbangun dan meraih tikus tadi. Singa marah. Kamu kamu mengganggu aku yang sedang tertidur. Aku tidak sengaja, Bapak Singa. Lepaskan aku. Ini sakit. Sakit ya? Baik-baik, maaf ya. Tapi sebaiknya kamu tidak mengganggu aku ya, karena kalau mengganggu, aku bisa marah nanti. Kemudian sang singa itu pun melepaskan dan sang tikus mengatakan, aku mengucapkan terima kasih. Saatnya nanti aku akan menolongmu. Maksudnya kamu binatang kecil tapi mau menolong aku. Aduh, terlalu lucu sekali. Itu tidak lucu. Sudah, aku mau bermain lagi. Hati-hati ya. Dadah. Dadah. Cilek, Pak. Hari berikutnya, sang singa tertangkap pemburu. Masuk ke dalam jaring yang sangat kuat. Dia meronta-ronta. Tolong. Aduh, siapa yang bisa menolong aku ya? Tolong. Aduh, begitu kuat. Aku tidak kuat menggigitnya. Ada tikus yang kemarin bersamanya. Cilek, Pak. Aku akan menolongmu. Kamu menolong aku? Kan kamu kecil. Aku besar. Tenang saja. Digigitlah. Tali yang mengikat bapak singa itu. Terlepaslah dan bebas berlari bersama si tikus. Disitulah bapak singa kemudian merasa malu. Mengatakan, maafkan aku ya. Aku menganggap binatang kecil, tapi saya pikir tidak kuat ternyata. Itulah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, kepada makhluknya. Dan setiap makhluk berbeda-beda. Begitu. Aku jadi malu. Dan seterusnya. Ini boleh dong kita chat lagi ya. Kira-kira mana yang membuat cerita ini menjadi menarik? Ayo, silakan. Habis ini gantian ya, saya menonton dan Bapak Ibu sekalian bisa mendongeng atau bercerita. Suaranya yang berbeda. Suara? Boleh. Yang terakhir lucu sampai nahan napas ngedengerin. Ada ekspresi, ada suara yang pas, intonasi, jalan cerita. Betul. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Ayo ditunggu. Oke, tikus dapat menolong siapapun yang tidak diduga. Cerita dialog antara hewan membuat imajinasi, memahami karakter. Oke. Nah, berarti ada sisi teknis, ada sisi non teknis. Artinya teknis itu secara teknik penyampaian. Penyampaian yang dengan intonasi yang berbeda membuat cerita lebih menarik. Setuju. Terima kasih. Kemudian yang lain lagi, suara yang berbeda dengan intonasi berbeda bisa ngajarin bagaimana bisa punya suara yang berbeda. Oh ya, bisa. Oke ya. Yang teknis dan non teknis, yang saya maksud adalah teknis berarti bagaimana cara kita memunculkan suara-suara tokoh, ekspresi, ya. Nah, di luar dari teknik berarti persoalan ceritanya maksud saya, ya. Si kecil bisa juga berjasa untuk yang besar. Nah, ini yang membuat cerita itu menarik. Terima kasih Ibu Nur Fadliah dari PPA Dikdasmen. Hatur nuwun, terima kasih. Thank you very much. Tidak boleh sombong dengan mengecilkan sesama. Nah, kalau cerita yang pertama tadi, si Lucy ke pasar, ceritanya biasa ya, artinya keseharian kita saja gitu. Tetapi dengan cerita si singa tadi memiliki satu keunikan yang luar biasa di mana nggak disangka tiba-tiba makhluk yang kecil itu ternyata bisa menolong ya. Jadi jangan disepelekan, nggak boleh kita apalagi melakukan perundungan dan ketika cerita berakhir bukan membalas perundungan lagi tetapi dengan cara
kita menghormati sesama makhluk hidup. Oke, suara yang berbeda, intonasi oke, si kecil oke, ini sudah. Teknik bercerita yang keren, menarik, oke. Tidak semua kami sebagai pendidik mempunyai kelebihan suara seperti Kak Awang. Maaf, nama saya Awam, Alfa Whiskey Alfa Mama, bukan Awang. Tapi terima kasih. Nah, nanti kita akan coba bedah persoalan ini ya. Apakah betul seorang pendidik tidak semuanya memiliki suara seperti saya? Ada makna yang dihantarkan dalam cerita. Oke, kita stop dulu. Kita lanjut. Oke, berarti kita sudah sama-sama satu frekuensi, satu server ya. Bahwa cerita yang menarik adalah cerita yang memiliki konflik yang sulit dilupakan oleh anak-anak. Ciptakan itu, bukan keseharian-keseharian biasa. Mudahkah itu? Nah, nanti kita akan bahas. Yang kedua, setelah kita memilih buku yang sesuai dan juga menarik bagi anak, number 2 adalah mempelajari terlebih dahulu buku yang akan dibaca. Maksudnya bagaimana ini? Gini, kadangkala kita lupa ya bahwa ketika kita membawakan sebuah cerita dan itu hanya ada di buku, nah buku, kita lantas sangat sombong sekali, tinggal baca, gitu ya. Padahal sesungguhnya nggak begitu. Kalau kita betul-betul ingin menjadi seorang pendongeng di hadapan anak-anak, ya, berarti kita harus pertama pelajari dulu, baca berkali-kali. Saya itu kalau mau baca cerita, kalau mau tampil, baik itu di rumah, di kelas, di panggung yang besar, dari 1 penonton sampai pernah 16.000 penonton, ya, itu anak-anak semua itu di sebuah alun-alun. Itu saya membaca berkali-kali. Baca kemudian untuk hak kita sebagai seorang pendidik, orang tua, guru atau siapapun, kita punya hak untuk berwisata. Itulah hak kita. Ya, jangan sekali-kali kita lupa bahwa membaca itu adalah merupakan wisata imajinasi kita, rohani kita, ya. Yang kedua, ini yang penting. Yang kedua adalah saya membuat sebuah namanya apa ya? Namanya storyboard, membuat sebuah gambaran story di pikiran saya. Itu penting. Habis ini bagian ini apa, habis ini apa, habis ini apa. Itu harus kita lakukan dulu. Kita baca pertama tadi untuk kebutuhan kita. Yang kedua karena mau menyampaikan, maka kita butuh storyboard yang ada di sini. Gitu. Oke? Nah, sampai di sini silakan teman-teman sekalian yang merasa senang, ceria hari ini, boleh kasih reaction dengan jempolnya. Saya tunggu dulu ya. Aduh, saya bahagia sekali ini bisa hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian ya. Mana ya reactionnya ya, yang ngasih reaction. Saya doakan mudah-mudahan utang-utang lunas, amin ya Allah. Oke ya. Oh, thank you very much. Oke. Nah, sekarang setelah kita membaca yang kedua, ya, baru kita kemudian bisa membaca berulang ketiga, keempat dan seterusnya, baru berhadapan dengan anak-anak. Ya, oke. Ini sangat penting sekali karena apa? Karena ketika kita sudah membaca tadi, kita tidak akan miss. Saya akan coba untuk mencontohkan dulu ya. Bapak Ibu sekalian ya, ini kita bisa lihat, oke, sebentar. Nah, karena green screen saya harus saya ilangin dulu karena apa? Karena kalau nggak dihilangkan, buku saya akan hilang. Nah, semua paham ya kalau green screen gitu ya. Oke, nah ini bukunya. Ketika saya sudah membuka buku seperti ini ya, gini, ini. Kenapa saya sudah membaca berulang-ulang tadi? Agar nggak begini. Halo anak-anak, apa kabar? Bu Guru akan bercerita dari buku yang ini. Nah, sekarang Bu Guru akan membaca ya. Semua duduk rapi. Bentar, di sini misalkan. Nah, ini dia. Sorry. Rupanya kamu menungguku mekar sejak semalam, kata Mawar kecil. Iya, aku sudah lama ingin menghirup harum bunga mawar, kata gajah. Karena kita tidak belajar semalam atau kita tidak membaca terlebih dahulu, maka fokus kita hanya ke sini terus.
karena takut salah baca maksudnya. Ya, ketika sudah begini, rupanya kamu menungguku mekar sejak semalam, kata mawar kecil. Iya, aku sudah lama ingin menghirup harum bunga mawar, kata gajah. Begitu kita nengok ke depan, loh, anak-anak kemana ya? Mereka nggak taunya ada bubar, gitu ya. Karena mata kita selalu di sini. Nah, itu maksudnya. Jadi seharusnya kita sudah membaca semalam, jadi kita sangat paham sekali membagi antara pandangan mata kita dengan pandangan menuju ke anak-anak seperti saya ini. Oke, misalkan gini. Baik, aku berjanji. Aku tidak akan mengusir lebah-lebah lagi, kata gajah. Lucu ya suara gajah ya. Baiklah, terima kasih gajah. Lebah-lebahnya terbang meninggalkan mereka. Selanjutnya, nah, Ibu. Nah, terus ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Gitu ya. Oke, berarti sudah bisa dipahamin untuk poin yang ini. Nah, Bapak Ibu, itu hal yang menarik. Jadi kita harus buka untuk slide untuk poin berikutnya, maksudnya untuk poin berikutnya. Apa poin berikutnya? Di sini. Ini dia. Bacakan dengan suara yang dapat didengar oleh anak-anak. Maksudnya didengar itu jangan terlalu keras, jangan juga terlalu pelan. Maka di dalam seni tutur ya, saya membuat sebuah pembelajaran tentang seni suara itu dengan dengan lebih dulu kita menguasai power, namanya power. Power itu kuat dan lemahnya suara, bukan volume. Kalau volume kan keras, kecilnya suara. Ini power. Sehingga kalau power gini, halo anak-anak, apa kabar? Sehat? Di pagi hari seekor ayam berkokok. Nah, power, kekuatannya yang dibutuhkan, ya. Kekuatan yang dibutuhkan dalam kita menyampaikan sebuah cerita. Jadi bukan keras. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Bu Guru mau bercerita. Ceritanya di suatu hari di hutan. Ini ngos-ngosan kalau bahasa Jawanya, ngos-ngosan baru setengah cerita atau setelah cerita Bapak Ibu kerokan nanti ya. Karena pegel-pegel badannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan sekali. Kalau power nggak begitu. Di sebuah desa tinggallah seseorang yang bernama Pak Toha. Dia senang menanam pohon. Dia senang menanam pohon. Powernya. Ini yang saya maksud dengan bagaimana kita membacakan dengan suara yang dapat didengar baik, ya, oke. Kemudian gunakan artikulasi dan intonasi. Ketika power itu sudah kita kuasai. Jadi kalau ini bukan soal seni bercerita ya atau mendongeng, tetapi Bapak Ibu sekalian ketika mengajar juga demikian. Jadi saya ini selalu menegur guru-guru sahabat saya yang ada di Kampung Dongeng itu agar tidak lelah, tidak capek. Sebetulnya kita harus latihan power. Mengajar itu atau ketika memberikan pengajaran kita tidak berteriak, tapi dengan power. Bagaimana sebetulnya? Mengambil udara melalui hidung, disimpan kemudian di perut, dan kemudian kita bercerita. Jadi saya kalau berdiri seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Simpan di perut, aduh ada cahaya ya. Nah, seperti simpan di perut, perutnya agak kembung, baru kemudian nanti berbicara pelan-pelan, dan pada akhirnya suara kita mau habis, ambil lagi dari hidung lagi. Nah, coba biasakan, pasti akan merasakan sebuah kenikmatan kita berkomunikasi dengan anak-anak. Itu sudah pasti ya. Oke. Artikulasi adalah kejelasan ya, artikulasi intonasi agar anak-anak itu mendengar dengan jelas. Nggak usah dijelaskan karena ini semua sudah memahami. Bapak Ibu sekalian, memilih tempat dan membangun suasana yang menyenangkan. Nah, ini nggak mudah. Nggak mudah karena setiap
pendidik seperti teman-teman saya di sini, itu pokoknya mau cerita ya cerita aja lah, bacain aja lah, tidak membangun suasana sehingga anak-anak tidak gitu kan, nggak surprise gitu. Nah ini harus dibangun. Kemudian membangun emosi yang positif. Apa ini? Kalau kita punya keluh kesah, punya persoalan, punya hal-hal macam-macam, tolong langsung katakan, wahai masalah, engkau hanya bersifat mampir dan tolong berakhir. Aku mau berhadapan dengan anak-anak. Aku mau bercerita. Jangan, aku tak mau mengizinkan kamu masuk dalam diriku dulu. Hai masalah. Nah, disitulah kita sebagai guru yang bahagia, ya. Kita meluaskan samudera cinta kita untuk anak-anak. Di situ maka anak-anak akan memandang kita adalah sahabatnya. Kita bukan orang yang meluapkan emosi begitu saja. Kalau tadi kita sudah membacakan poin per poin, kita membaca buku. Sebelum membacakan buku, sekarang saat kita membacakan buku. Berarti kita sudah berada di depan anak-anak. Berapa poin? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poin. Saya nggak hafal tadi. Yang poin pertama adalah memperlihatkan buku. Nah, di sini saya izin kembali ya untuk tidak menggunakan background karena saya mau melihat. Saya akan baca 3 poin langsung. Pertama, perlihatkan buku yang akan dibacakan. Kemudian yang kedua, memilih posisi yang nyaman ketika peganglah buku dengan lentur pada salah satu sisi. Kemudian baca judul, penulisan, ilustrasi, dan juga penerbit. Oke, nah kita akan coba. Yang pertama tadi apa, teman-teman? Yang pertama adalah perlihatkan buku kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya, anak-anak semuanya. Yeay, Bu Guru mau bercerita ya. Oke, ini apa yang ada di tangan Bu Guru? Apa? Buku. Bagus. Ini buku. Bukunya warnanya apa aja ya? Perlihatkan. Warnanya, bentuknya, kemudian isinya apa ya? Oh, siapa yang mau lihat dulu? Tapi gantian. Janji ya, bergantian ya, berikan. Mereka membuka 1, 2, 3, buka ya. Oke, setelah itu lomba duduk paling rapi. Bu Guru mau cerita ya. Bu Guru akan bercerita anak-anak semuanya. Siap? Gantian ya, kalau tadi anak-anak yang pegang buku, sekarang giliran Bu Guru. Semua duduk rapi, oke? Siap. Judulnya, nah, tapi sebelum ke judul, posisi. Posisi saya, kalau pas tengah-tengah sentreng anak-anak, berarti anak-anak setengah lingkaran. Setengah lingkaran, kalau di kelas ya. Atau anak-anak duduk di kursi masing-masing, oke? Nah, ini kemudian kita berada tepat di tengah. Sebetulnya posisi kita di tengah atau tidak itu tidak mempengaruhi settingnya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah sedikit miring ke kiri atau ke kanan. Ini agar memudahkan. Nah, kalau saya sukanya miring ke kiri seperti ini. Bapak Ibu melihat ya, oke ya. Oke, saya pengen Bapak Ibu kasih jempolnya dulu ya, biar yakin melihat saya. Jempol ya. Saya doakan mudah-mudahan ya nanti sekolahannya semuanya rame ya, yang daftar banyak ya, amin ya rabbal alamin. Nah seperti ini. Oke, kenapa saya menggunakan posisi miring sedikit agar saya bisa memantau sebelah sana enak. Beda kalau begini, memantau sana dan juga memantau sebelah sana. Jadi saya bisa setengah lingkaran pandangannya. Pandangan mata kita nanti sebagai apa? Sebagai interaksi komunikasi mata kita. Nah, kita buka. Nah, seperti ini. Halo anak-anak semuanya. Saya nggak menatap ke kamera ya, Bu. Bayangkan saya sedang berada di depan anak-anak semuanya ya. Halo anak semuanya, anak-anak, apa kabar? Aduh, semuanya hebat-hebat. Oh, bajunya merah. Oh, pakai pita warna kuning, bagus. Oh, bagus juga, bagus semua, keren. Oh, tepuk tangan semuanya. Sekarang
Bu Guru akan membacakan cerita. Judulnya Wush, Wush, si karet gelang merah. Karet gelang merah. Nah, ini posisi. Sehingga kita ini kalau di dalam seni bertutur tanpa buku, kita bisa melakukan blocking namanya ya, ibu-ibu sekalian. Nah, blocking itu seperti ini tuh. Blocking, kita bisa ke sana, bisa ke sini gitu ya, bisa ke situ, bisa ke sana, bisa seperti ini dan seterusnya. Nah, itu blocking. Tapi kalau kita duduk dalam posisi pegang buku, kita tidak bisa melakukan itu. Maka blocking kita adalah seperti ini. Penempatan posisi sehingga menguatkan emosi. Sana gitu ya. Oke. Wush, 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 si karet gelang merah. Oke, position ya, sudah ya. Lalu pegang buku senyamannya. Kalau saya senangnya pegang tangan kiri, seperti ini. Lalu ketika buka dengan kanan, ada jari-jari saya yang kemudian menahan, ada juga yang membuka, kemudian menahan, seperti ini. Tuh, ya. Buka, jadi nanti gantian. Oh. Wush, wush, ingin ikut bermain. Wush, wush, ingin ikut bermain. Nah, jadi posisi dan juga kita memegang bukunya seperti ini. Oke, sekarang kita sebelum membaca ceritanya, bacakan dulu judulnya. Oke, saya mendekat lagi ya. Takut kita kalau jauh nanti rindu sama saya ya. Oke, wush wush. Jadi judulnya dibaca, lalu penulisnya siapa, selanjutnya ilustratornya siapa, lanjut lagi siapa penerbitnya. Ini bukan persoalan sepele. Ini persoalan serius. Dengan membacakan judul, pengarang, ilustrator, dan penerbitnya siapa? Persoalan yang serius. Maksudnya, kenapa ini menjadi serius? Karena kita ingin mengajarkan anak-anak untuk menghargai dari karya orang lain. Kecuali kalau kita buku kita sendiri gitu ya. Tapi hargai juga diri kita sudah menulis. Kemudian, siapa penerbitnya? Hargain juga ilustratornya. Gambar itu tidak sederhana ya. Tetapi gambar itu menggunakan pikiran, perasaan dengan imajinasi yang luar biasa. Jadi tidak sesederhana itu. Maka ajarkan anak-anak kita untuk menggunakan membacakan hal tersebut. Oke, kita akan lanjutkan. Waktu kita sepertinya masih lama. Jadi silakan yang mau ngeteh, ngopi ya, silakan minta sama Kak Adik aja, jangan sama saya. Karena Kak Adik biasanya akan mengirimkan kopi gula ya. Oke. Yang kelima, tadi sudah saya bahas adalah jalin kontak mata kita. Ini adalah penghargaan kita kepada anak-anak. Komunikasi itu bisa melalui mata, menggunakan mata. Ya. Sapu bersih mereka satu persatu, jangan sampai ada yang ditinggal. Tatap matanya dengan lembut, ajak mereka dari mata turun ke jantung. Jantung. Maksudnya dari mata turun ke hati. Malah joget ya. Nanti malah diikutin sama Bu Nur Dasih nanti ya. Oke, Bu Nur Dasih senyum-senyum, bahagia membuat saya ini berbunga-bunga gitu ya. Luar biasa Bunda. Nah, oke kita lanjut. Jadi kalau kita luring, off air, ketemu langsung anak-anak bertatap muka, maka kita menatap mata anak-anak. Tapi kalau kita daring, ya sudah yang ditatap apa ya? Bukan kamera ya, bukan handphone ya yang ditatap, tapi lensa. Seperti sekarang ini saya kan sedang menatap kamu, sarangi, gitu. Saya sedang menatap Bapak Ibu sekalian. Itu dengan menatap lensa. Kan nggak enak kalau saya menatap laptop terus gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian apa kabar? Sambil ngelihat Bapak Ibu lagi senyum gitu. Kan nggak enak. Ya.
Kalau orang Jawa bilang nggak diwongke. Maka saya harus menatap mata Bapak Ibu melalui lensa kamera saya gitu ya. Saat saya bercerita juga demikian ya. Kemudian tunjuklah atau tunjuk tulisan sambil membacakannya. Jadi tunjuk tulisan saat kita membaca. Tapi ada tapinya. Ketika Bapak Ibu sekalian menunjuk tulisan, tolong jangan terus-terusan, apalagi per kata, jangan ya. Seperti ini misalkan. Ini tulisannya wush, wush, melihat anak-anak kecil sedang bermain bersama karet gelang lainnya, ya. Oke, biar lebih dekat ya. Nah, seperti ini. Ini tolong ditunjuk sekali saja. Anak-anak, lihatlah. Wush, wush. Melihat anak-anak kecil sedang bermain bersama karet gelang lainnya. Wah, lihat. Tuh, ya. Nah, jadi menunjuknya bukan wush, wush melihat anak-anak kecil sedang bermain bersama. Nanti anaknya begini, melihat tulisan. Nah, tapi kadangkala saya ini memperhatikan anak-anak kan, jadi ketika mereka ada yang tidak melihat ketika menunjuk, saya bisa ulang-ulangin menunjuknya. Kemudian apa yang terjadi? Wush, wush, melihat anak-anak kecil sedang bermain bersama karet gelang lainnya. Wush. Jadi kalau ada anak yang tidak perhatian terhadap tulisan ini, karena banyak setiap anak berbeda cara belajarnya loh. Jadi tidak bisa kita pukul rata. Ada anak yang cukup menunduk saja, nggak melihat bukunya, karena tingkat auditorinya kuat, gitu loh. Dia hanya membutuhkan suaranya, tidak membutuhkan gambar. Itu ada perjalanan saya dari tahun ke tahun itu memperhatikan hal itu, gitu ya. Nah, jadi ini kita harus betul-betul bisa memperhatikan mereka, ya. Oke. Kita akan lanjut lagi setelah menunjuk apa yang selanjutnya. Nah, ini dia. Kemudian ekspresi. Ini langsung saya baca 2 poin ya. Ekspresi, intonasi, dan bahasa tubuh kita. Terus kemudian berikan kesempatan anak untuk bertanya atau berkomentar. Sekaligus berikan respon positif ketika anak memotong cerita yang kita bacakan. Lalu ditutup dengan kesimpulan. Oke ya. Jadi gunakan ekspresi, intonasi. Tadi intonasi sudah dibahas. Gunakan ekspresi saja. Kemudian berikan kesempatan mereka bertanya dan sambut dengan yang positif. Jadi gini, ekspresi itu penting sekali ya dalam kita bercerita. Ada yang mengatakan gini, baca-baca saja atau mendongeng saja, nggak usah terlalu berekspresi. Kalau saya tidak. Ingat nggak ketika Bapak Ibu sekalian punya baby di rumah atau bayi cucu kita misalkan atau keponakan kita yang masih bayi belum bisa bicara, masih digendong ibunya, lalu kita datang, yang kita lakukan apa sih? Ciluk ba. Kan nggak mungkin ciluk ba, sayang, apa kabar nak? udah giginya udah mau tumbuh ya? Nggak gitu. Ciluk ba, ciluk ba. Kan gitu ya. Misal, Bu Nurdasi, cilek, ba, gitu ya, bener nggak? Setuju ya? Bu Astika, la, nang ninung, nang ninung. Nah, ketika anak kita PAUD sama kali, sama. Jadi kita gunakan ekspresi kita, mulut harus dibuka. Maka saya tekankan di sini, kalau di sini maaf ya. Mungkin di sini ada pendongeng profesional yang sudah berkeliling menggunakan boneka, ketemunya anak-anak PAUD. Terus kemudian bawa boneka, mulut kita ditutup-tutup gitu, seakan-akan bonekanya yang bergerak. Halo semuanya, agar. Ini tidak semua anak berfokus pada boneka loh. Enggak.
tapi berfokus juga pada ini boneka dari mana. Dan nggak mungkin anaknya nggak lihat. Pasti yang bersuara kita. Maka sebaiknya dibuka mulut kita kalau anak usia dini. Gitu ya. Jangan sampai mereka memiliki konotasi bahwa kalau ngomong nggak punya ekspresi. Halo, apa kabar? Yang penting tidak berlebihan. Aku senang sekali. Wah, bagaimana tidak senang? Gitu ya. Bagaimana kalau saya menggunakan sekaligus boneka saya ya? Gimana kakak? Tiba-tiba kamu muncul di sini. Ya iyalah, gimana sih? Ketika saya bermain di anak usia dini, saya sangat perlu sekali untuk memperlihatkan mulut saya bergerak. Halo, ya. Suaranya dirubah ya. Bismillah. Halo, ya. Wah, senang. Ya. Senang, nang. Ini adalah yang suka memainkan seperti ini adalah puppeteers, ya, seorang pemain boneka. Nah, jadi setidaknya kita bisa betul-betul berekspresi. Misalkan anak-anak, ini misalkan bukunya aja ya. Lihat nak, ada kakek-kakek, dia sedang berjalan, kacamatanya, tuh lihat tuh, turun. Assalamualaikum. Atau bisa dengan nggak perlu terlalu dilebihkan seperti itu. Assalamualaikum. Kakek malu sekali. Oh, kakeknya malu ya? Iya, kakek sangat senang. Kalau dilebih-lebihkan, nah jangan begitu juga gitu ya. Soalnya pada bagian-bagian tokoh tertentu itu tidak menguntungkan kita. Coba kalau misalkan, ini lihat, ada seekor monyet. Anaknya bingung, monyetnya yang ngendi ya? Monyetnya yang mana gitu? Yang ini atau yang ini? Jadi nggak usah berlebihan juga, tapi juga jangan terlalu kendor, jangan terlalu lemah. Cukup. Wah, monyetnya melompat-lompat, tapi tangannya tidak kuat. Wah, terjatuh. Aduh, kata monyetnya. Aduh, sakit. Aduh, sakit tahu. Aduh, ya. Ya, aku masuk ke dalam lubang. Aku harus berteriak. Tolong. Oh, monyetnya masuk ke dalam lubang, teman-teman. Dan seterusnya. Ya. Oke, nah, ekspresi. Kemudian tadi, poin berikutnya adalah, kalau ada anak yang bertanya, maka hentikan sejenak apa yang sedang kita baca. Berikan respon kepada mereka. Ingat tujuan awal kita bukan sedang ingin ya benar-benar banget itu sedang memberikan anak itu agar mereka pinter baca, tulis, memahami isinya dan seterusnya. Tapi proses di mana agar muncul minat. Nah, jadi berikan, oh ya, tanggapi dia dengan baik. Tapi kalau terus-terusan capek juga ya. Maka guru pendampinglah yang akan bekerja atau kita bisa melatih kesepakatan. Ayo, tadi Bu Guru sudah mengatakan kita bergantian. Tadi saatnya teman-teman yang anak-anak yang membaca dulu. Sekarang gantian. Pertanyaannya nanti ya setelah selesai. Nah, misalkan begitu. Tanggapi secara positif. Itu. Kemudian setelah selesai kita membacakan buku. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Ajak mereka semua untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung dari cerita yang kita bawakan. Aduh, lihat ya, tadi monyetnya jatuh ke lubang. Kira-kira kalau ada monyet yang terjatuh seperti tadi, apa yang harus dilakukan ya?
Ayo kita jadi monyetnya dulu. Melakukan aktivitas atau role play, atau bisa menggambar, atau satu sama lain bercerita, satu dengan cerita di babak satu, di bagian satu lagi bagian kedua, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Sekarang, waduh, ini asik banget nih sore-sore ya. Semuanya jangan lupa minum ya. Sudah makan siang Ibu Bapak? Sudah ya. Jangan lupa makannya yang gemuk ya, biar banyak ya. Oh, kebalik ya. Kebalik. Ini dia. Oh, sudah jam 4, apakah ada istirahat? Oh, ya, panitia yang akan membalas ya. Sebentar. Oke, bagaimana sih sebetulnya membacakan buku dengan teknik mendongeng atau storytelling? Nah, dan bagaimana membacakan buku dengan teknik read aloud? Sama, yang berbeda cuman 1 poin saja. Semuanya sama. Aduh, ini ketutupan, saya coba kecilkan foto saya di sini, Bapak Ibu. Kalau juga fotonya menutupi videonya saya, boleh juga videonya buat Bapak Ibu ya. Disimpan di rumah dengan baik-baik ya. Jangan ditaruh di kandang ayam ya. Oke. Nah, ini saya agak kesini aja. Oke, mantap nih. Jadi, di sini ada, kita hafalkan ya, poin pertama yaitu membangun interaksi dengan anak di bagian-bagian menarik dalam buku. Oke. Yang kedua, melakukan improvisasi kalimat ketika anak tidak tertarik, misalkan gitu. Yang ketiga, bangun penokohan dengan karakter suara yang berbeda, tokoh satu dengan tokoh lainnya. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Kemudian yang ketiga, sesuaikan ekspresi dan gerak tubuh. Tadi sudah ya. Oke, mengajak anak untuk lebih tertarik dengan apa yang ada dalam cerita. Jadi jangan datar saja. Lakukan tanya jawab dan diskusi tentang cerita yang kita bacakan. Oke, ini dengan storytelling atau dengan cara mendongeng. Sekarang bagaimana dengan teknik read aloud? Tadi Kak Awam menyampaikan sama. Ya, sama. Hanya bedanya di beberapa poin. Ya. 1, membangun interaksi, sama. Kemudian membacakan isi cerita dalam buku tanpa menyingkat atau memperpanjang kalimat dalam buku. Ini yang berbeda. Oke. Yang ketiga adalah membangun penokohan dengan karakter suara yang berbeda. Oke, ini sudah sama. Sesuaikan ekspresi dan gerak tubuh, sama. Mengajak anak untuk tertarik ya dengan isi cerita, sama. Lakukan tanya jawab dan diskusi, sama. Oke. Berarti ada 1 perbedaan, yaitu apa? Kalau mendongeng atau buku sebagai media, maka itu kita harus, kalau kita read aloud atau membaca nyaring, maka hanya kata kalimat yang ada di sini saja yang kita akan bacakan. Pertanyaannya, bagaimana Kak tiba-tiba anak memperpanjang sendiri, dia langsung interupsi, langsung istilahnya menambahkan kalimat. Nah, itu persoalan yang berbeda. Jadi, sambut dengan gembira. Karena ini bukan hal yang prinsip banget bagi saya gitu. Harus dengan kata kalimat, tidak boleh diperpanjang. Ini bukan prinsip banget ya. Jadi, kalau anak-anak tiba-tiba seperti ini tiba-tiba. Saya cari kalimat yang enak. Ia terkejut akan dijadikan karet untuk mengikat bungkus makanan. Anak-anak bilang, minuman juga, terus itu roti-roti, mengikat tanaman. Iya, oke ya. Ia terkejut akan dijadikan karet untuk mengikat bungkus makanan, minuman. Ikutin aja apa yang ingin menjadi satu imajinasi anak-anak. Jangan, bentar, ini bacaannya begini nih. Diam-diam semuanya ya. Pokoknya seperti ini. Bu guru nggak mau nambahin lagi. Nanti dilarang, nanti kawan marah. Nggak gitu ya. Tapi kita harus fleksibel saja. Nah, tapi kalau anak-anak tidak kemudian interupsi seperti tadi, baca sesuai panjang dan pendeknya kalimat. Gitu ya. Oke, kita sekarang suara. Bapak Ibu sekalian, nah sebentar.
Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ketika kita bercerita atau membacakan buku itu ada hal-hal yang perlu untuk kita saya matikan sebentar minum. Ya, sorry sebentar. Ya, situ ya. Oke, maaf Bu, ada sedikit gangguan. Nah, suara itu sepertinya menjadi masalah ya, sepertinya aja. Jadi ada yang aduh nggak bisa seperti Kak Awam gitu ya. Padahal sebetulnya itu bukan masalah. Itu hanya situasi dan kondisi yang harus kita sikapi saja. Jadi di dalam teknik mendongeng, ini mendongeng ya bukan bercerita. Di dalam teknik mendongeng itu ada kekuatan karakter suara. Suara untuk narasi, yang kedua suara untuk penokohan, yang ketiga suara ilustrasi atau efek. Kita mulai dari yang suara narasi, ya. Suara narasi dulu. Di hutan banyak binatang-binatang. Ada singa, ada jerapah, ada gajah berbadan besar, dan ada seekor semut. Tiba-tiba ketika dia melihat ke atas, ada ular yang melingkar di pohon. Ayam itu berkokok pagi-pagi, dan seterusnya. Itu adalah narasi. Sebenarnya, teknik bercerita itu cukup menggunakan narasi saja. Itu sudah sangat cukup. Tapi dengan bantuan ekspresi dan intonasi serta nada yang mengatur tempo, tinggi, rendah, dan seterusnya. Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh misalkan di sini. Anggaplah kita pegang buku. Di rumah ada ayah, ibu, kakek, dan nenek. Tentu saja membuat Lucy merasa bahagia. Lucy adalah anak berusia 4 tahun yang sangat pintar dan senang sekali tersenyum kepada semua teman-temannya yang dia temui. Pagi hari, Lucy terbangun dari tidurnya dan segera bergegas menuju tempat kamar mandi. Dia mandi dengan bersih, lalu berpakaian. Lucy dipanggil sama ayahnya. Ayahnya berkata kepada Lucy agar tidak lupa untuk menyapu halaman belakang. Lucy dengan sedih menjawab bahwa dia ingin sekali bermain. Dia tidak bersedia untuk menyapu halaman belakang itu. Ayahnya lalu tersenyum dan mengajak Lucy untuk melakukan keduanya. Dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu sekalian bercerita tanpa harus menggunakan teknik suara karakter, boleh-boleh saja. Tapi harus dibarengin dengan teknik ekspresi. Dan juga tinggi rendahnya nada, temponya, dan seterusnya. Ya. Maka bukunya harus kita pelajari betul. Sekarang, narasi itu tidak perlu kita bahas karena semuanya pasti mudah sekali. Sekarang kenapa ya? Protes, ada yang protes, kita kan pendidik nggak bisa seperti Kak Awam yang bisa bersuara. Suara saya itu Bapak Ibu ada lebih dari 100 suara, baik suara karakter, tokoh maupun ilustrasi efek ya. Oke. Padahal sesungguhnya untuk bisa kita memiliki karakter suara penokohan itu ada 2. Yang pertama dengan observasi, yang kedua dengan cara kita memainkan nada dan tempo. Contoh misalkan, saya tadi sudah di awal sekali sudah menyebutkan ada tokoh-tokoh kartun. Itu namanya saya melakukan observasi. Ayo Carrie, kemari Carrie, ada Patrick. Aku malas ikut denganmu, SpongeBob. Ayolah, kita harus segera berangkat.
Baiklah kalau begitu, bagaimana Tuan Krip? Baiklah, aku akan ikut. SpongeBob, tunggu aku. Kalian sebenarnya mau kemana? Mau di mana dan kenapa? Aku sepertinya tertinggal sekali. Apa yang harus aku lakukan? Nah, jadi saya melakukan observasi dengan saya merekam suara-suara kartun itu di handphone saya, lalu saya rekam. Setiap kali saya santai, saya dengarkan, saya tirukan. Nah, itu caranya kita lalu kemudian boleh juga mengadaptasi. Oh, suaranya si Shinchan misalkan seperti itu. Oh, berarti saya harus begini. Oh, suara Popeye ke. Aku berangkat sekarang ya. Popeye, ada Brutus. Nah, jadi bagaimana kita harus mengolah itu, lalu kita adaptasi, jadinya seperti apa? Nah, itu kalau kita melakukan observasi. Bagaimana sih tokoh orang tua ketika berbicara? Ada beberapa. Bergetar, vibra. Ya, kakek senang sekali kok kalau kalian semuanya belajar bersama-sama. Atau, baiklah, kakek senang kalau kalian semuanya sehat, ya. Boleh juga dilebihkan. Oh, ayo kakek senang. Bagaimana nggak senang orang kalian sehat? Oh, kakek udah tua, giginya aja tinggal 2, suka hinggap di jendela. Emangnya burung kakak tua? Namanya juga lucu. Dan seterusnya ya. Nah, jadi itu observasi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Bagaimana dengan memainkan nada dan juga tempo? Contohnya, tanpa kita merubah suara kita, itu bisa kita lakukan. Ya, misalkan gini. Halo. Ya. Halo. Halo, ya. Nah, ini speednya tinggi. Halo teman-teman, apa kabar? Aku senang sekali kalian berada di sini. Oh, aku juga senang kalian bersama-sama untuk menuju ke kebun. Oh, baiklah. Baik, kalau begitu. Aku siap berangkat dengan kalian. Itu sebenarnya karakter suaranya sama, hanya temponya saja yang dibedakan. Misalkan ya, ada 3 tokoh. Singa, kelinci, dan tikus misalkan. Singa, wah, aku sangat lapar sekali. Hari ini aku betul-betul sangat lapar. Aku lapar. Aku harus mencari makan sekarang ya. Ini suaranya biasa ya. Oh ya. Siapa itu? Siapa itu? Halo, apa kabar? Aku mau lewat. Bapak Singa sendiri? Oh, rupanya kamu. Aku sudah dari tadi. Aku dari tadi memang sedang lapar. Ya. Oh, lapar. Kalau begitu, sebentar. Aku panggil temanku ya. Tikus. Ada yang memanggil aku? Ya. Oh, lapar. Ya, aku lapar. Oh, sedang lapar. Nah, jadi nada itu. Tapi ketika kita memang mau bercerita, kita coba-coba dulu suara itu. Jangan sampai ketukar, ya. Nanti kalau ketukar, apalagi kalau sudah kita rubah-rubah, kemudian tertukar. Wah, aku sangat lapar. Aku harus berjalan. Ketika singa itu berjalan, bertemulah dengan seekor tikus. Halo, singa, apa kabar? Kamu lapar? Ya, aku lagi lapar banget. Aku lapar, perutku keroncongan. Salah. Itu suara tikus tadi harusnya. Gitu ya. Jadi itu bisa tertukar manakala kita tidak memperhatikan itu, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah efek ilustrasi, seperti suara-suara binatang, suara ayam yang kecil,
suara yang besar. Dan seterusnya ya. Suara-suara itu sebetulnya akan meningkatkan satu keterkejutan anak-anak ketika kita bercerita. Tapi itu juga tidak penting-penting banget gitu ya. Cukup kukuruyuk juga bisa. Tapi nggak kreatif kalau begitu. Maka ada ayam berkokok kukuruyuk. Semuanya ikutan ya. Ada ayam berkokok kukuruyuk. Jadi anak-anak yang akan kita minta mereka untuk bisa berinteraksi ya, seperti itu. Nah, dengan demikian suara yang biasa saja, efek ilustrasi tidak menjadi biasa karena dikreasikan sedemikian rupa. Mbak, itu kan suara yang betul-betul mbak. Mbak, mbak. Tapi kalau biasa, mbak. Kemudian ada suara. Mbak, 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 mbak. Suara siapa itu? Ya, kambing. Yuk, ketika Bu Guru nanti mengatakan kambing, anak-anak mbak, 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 mbak. Misalkan gitu ya. Jadi ada satu interaksi yang kita buat secara kreatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu dari segi vokal kita ya. Kemudian sebelum saya akhiri materi, nanti soalnya nanti akan ada ulasan dari bergantian kita, Bapak Ibu sekalian. Maka yang terakhir adalah kita harus melakukan interaksi dengan anak-anak di bagian-bagian tertentu. Nah, ini ya. Bagian tertentu itu yang mana? Terserah kita. Seenak diri kita, kira-kira di buku-buku itu bagian-bagian mana sih sebetulnya yang akan kita berikan anak-anak itu terlibat di dalam cerita. Karena anak-anak itu perlu insentif. Ya, insentifnya bagi anak-anak itu ketika mendengarkan cerita, mereka tidak dianggurkan, tetapi mereka juga terlibat di dalamnya. Maka ketika, lihatlah, ada sapi yang terjepit pohon, di antara dua pohon nih, besar sekali. Sapinya, kita bantu ya, kita dorong pohonnya bersama-sama, agar pohonnya nanti bisa terdorong ke kiri dan satunya ke kanan, satunya bisa terlepas. Siap? Kita sekarang dengan suara gitu ya. Keren. 1, 2. Sebentar. Saat mendorong, kita harus meminta bantuan pada teman-teman yang lewat ya. Oke? Siap ya? 1, 2. Sebentar ya. Ketika kita akan mendorong, maka yang harus kita lakukan, kita harus tersenyum dulu ya. Oke. Hitung sampai 3 lagi. 1, 2. Sebentar. Sambil tersenyum, jangan lupa berdoa kepada Tuhan ya. Anak-anak, kapan sih ini? Aduh gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini sangat perlu sekali, sangat penting sekali kita lakukan. Bapak Ibu, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari rangkaian materi ini bisa menjadi satu motivasi buat kita semuanya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu mengulas ya apa yang saya sampaikan. Jadi saya mulai beberapa bulan ini mulai jarang ketika setelah materi Bapak Ibu lalu bertanya begini, siapa yang mau tanya gitu. Saya enggak gitu. Tapi siapa yang mau menambah dan mengulas apa yang tadi sudah saya sampaikan sehingga untuk mengembalikan ingatan kita tentang poin per poin yang saya sampaikan tadi. Abangku, Bang Ade,